Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Sabda Sadik pagi hari ini diberi tema Yesus segera kembali. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu bagi kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan Sabda Sadik ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong untuk memberikan pengertian akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Alkitab hari ini terambil dari kitab Yohanes 7 ayat 33. Saya hanya akan membacakan dari ayat 33. Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan dari kitab Yohanes 7 ini setelah mendengarkan Sabda Sadik pagi ini. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dalam kitab Yohanes pasal 7 ini, firman Tuhan mengatakan Yesus banyak dicari oleh imam-imam, orang Yahudi dan Farisi, tetapi Tuhan Yesus berkata belum waktunya. Waktu siapa? Kita tahu semua bahwa penggenapan firman Tuhan, waktu semua dari Allah Bapa. Prosesi penggenapan firman Tuhan dari Yesus lahir sampai mati di atas kayu salib, semua harus dijalani oleh Yesus. Prosesi penggenapan firman Tuhan ini adalah kehendak Allah Bapa untuk mengembalikan manusia yang berdosa kembali mempunyai hubungan yang intim dengan Allah Bapa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan yang intim antara manusia dengan Allah Bapa terputus. Dan untuk memperbaikan hubungan manusia dengan Allah akibat dosa, harus melalui korban yang dipersembahkan, dan ini pun melalui prosesi yang panjang dan melibatkan pihak ketiga, yaitu melalui para imam-imam. Tidak bisa langsung korban tersebut dipersembahkan oleh orang-orang yang berdosa kepada Allah Bapa. Allah Bapa rindu ada hubungan yang intim dan tidak terputus akibat dosa manusia. Allah Bapa mengirimkan anaknya yang kudus untuk menebus dosa manusia. Sebelum final Dia mati di atas kayu salib, dalam perjalanan hidupnya selama 33 tahun, Yesus banyak mengajar dan mengajak murid-muridnya menginjil, dan banyak orang-orang bertobat dan percaya kepadanya. Yesus juga banyak membuat mujizat dan menolong orang-orang. Seperti kita ketahui, Ia banyak menyembuhkan orang-orang sakit. Tetapi seperti kita ketahui, banyak yang menentang Dia dan membandingkan dengan hukum Taurat. Banyak yang ingin membunuh Dia. Jangankan orang Yahudi, saudara-saudaranya saja banyak yang tidak percaya kepadanya. Hukum Taurat juga berasal dari Allah Bapa dan disampaikan melalui Nabi Musa, tetapi banyak juga pelanggaran dosa yang dilakukan. Yesus segera kembali. Dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Sampai Yesus mati di kayu salib, inilah adalah prosesi Tuhan Yesus dalam menggenapi firman Allah. Ia tunduk menjalani keseluruhnya dengan tulus tanpa membantah sekalipun. Ia mati di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Dalam pasal Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, "Aku akan datang kembali dan membawa kita orang-orang percaya di tempatnya berada, karena Dia telah menyediakan tempat bagi kita." Jadi saat ini kita sedang menanti-nantikan kedatangannya yang kedua kali. Kapan Ia akan datang kembali? Wahyu 3 ayat 3 mengatakan, "Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu bahwa waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu." Mari kita sebagai anak-anak Bapa yang sudah percaya kepadanya, tetap berjaga-jaga, menjaga hati kita agar tetap fokus kepadanya. Semakin giat dalam ladang pelayanan, jangan kendor. Kita sangat bersyukur jika diberikan kesempatan untuk melayaninya, Raja segala raja yang sangat dahsyat ya. Hati-hatilah, berjaga-jagalah, jangan sampai kita anak-anak Bapa yang percaya jatuh ke dalam dosa. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Saat ini kita sedang menunggu waktu Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tidak ada yang pernah tahu. Dalam kitab Wahyu dikatakan di atas, "Berjaga-jagalah." Berjaga-jaga artinya tidak tidur, tidak lengah. Maksud kata ini adalah agar kita benar-benar waspada, bukan berarti kita tidak tidur.
secara sesungguhnya ya, tapi agar kita itu benar-benar waspada, jangan sampai kita terjebak kesibukan, sehingga ketika diberikan kesempatan untuk melayani menolak pelayanan yang dipercayakan, terjebak dalam nikmat duniawi, kedagingan. Mungkin kita saat ini mendapat posisi jabatan yang sedang baik sehingga kita dipercayakan untuk memajukan sebuah perusahaan misalnya. Jangan terjebak dengan kesempatan-kesempatan yang ada ya, itu dengan kolusi, korupsi. Dijauhkanlah kita sebagai anak-anak Tuhan dari hal-hal tersebut, hal-hal perbuatan yang melukai hati Tuhan. Percayalah, ketika kita memberikan hati kita, waktu kita, dana kita untuk Tuhan, Dia pasti gantikan dengan caranya yang luar biasa dan di luar dari nalar kita. Dan itu semua kita lakukan harus dengan hati tulus, bukan dengan orientasi untuk mencari berkat. Berkat dari Tuhan adalah bonus yang tidak perlu kita klaim. Percayaan pelayanan saja sudah harus kita syukuri dan kita banggakan, karena yang kita layani adalah Raja. Dia adalah Raja segala raja. Tuhan Yesus adalah Bapa yang dahsyat. Jadi jangan kita klaim bonus kepadanya. Itu adalah bonus rahasia dari Tuhan. Lakukan saja dengan sukacita, jalankan saja pelayanan-pelayanan yang dipercayakan, pekerjaan kita semua seperti untuk Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari sama-sama kita menantikan dengan melakukan segala sesuatu dengan benar dan integritas, karena kita sedang menanti Yesus segera kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.